Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masuk pada materi kalor dan perpindahannya bagian kedua. Kita mulai materi ini dengan membacakan basmalah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat mengidentifikasi hubungan kalor dengan perubahan wujud. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di samping? Yap, es yang sedang mencair. Apa yang menyebabkan es bisa mencair? Yuk kita cari tahu. Hubungan kalor dengan perubahan wujud. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena benda menerima atau melepaskan kalor. Perhatikan diagram perubahan wujud zat yang dipengaruhi kalor. Berdasarkan diagram, ada 6 perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau panas. Yang pertama, mencair. Adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair: logam dicairkan menggunakan solder. 2. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap: bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. 3. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contoh menyublim terjadi pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian. Lama-lama akan habis dan di dalam lemari akan menjadi harum. Perubahan wujud benda yang melepaskan kalor atau panas. 1. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contoh peristiwa mengkristal terjadi pada berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Kedua, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku adalah lilin cair yang didinginkan. 3. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun adalah es batu dalam sebuah gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Kalor laten. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan oleh benda dengan massa sebesar 1 kg untuk berubah wujud. Jenis-jenis kalor laten ada 2. A. Kalor uap. Kalor uap didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud cair menjadi gas. B. Kalor lebur. Kalor lebur didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari padat menjadi cair. Untuk menghitung kalor penguapan atau pengembunan digunakan rumus Q sama dengan M kali U, sedangkan untuk menghitung kalor lebur digunakan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan, M adalah massa zat, L adalah kalor lebur atau kalor beku, U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Contoh soal. 1. Tembaga bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanaskan hingga seluruhnya melebur dengan suhu 100 derajat Celcius. Kalor yang diperlukan untuk proses peleburan tersebut sebesar: jika kalor lebur tembaga 205,3 kalori per gram. Pembahasan: Q sama dengan M dikali L, maka Q sama dengan 150 dibagi 1000 dikali 205,3, maka Q sama dengan 0,15 dikali 205,3, dan Q sama dengan 30,795 kalori. Yang kedua,
Tentukan kalori yang dibutuhkan untuk menguapkan air bermassa 40 gram hingga semuanya menjadi uap. Kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Pembahasan Q sama dengan M dikali U. Maka Q sama dengan 40 dibagi 1000 dikali 2.260.000. Maka Q sama dengan 0,04 dikali 2.260.000. Hasilnya Q sama dengan 90.400 Joule. Grafik perubahan wujud air. Perhatikan grafik perubahan wujud es bersuhu min 40 derajat Celcius menjadi gas bersuhu 120 derajat Celcius. Air dalam suhu yang amat rendah, min 40 derajat Celcius, akan berbentuk sebagai es yang berwujud padat. Sedangkan pada suhu 0 derajat Celcius, air akan mengalami perubahan wujud dari padat atau es menjadi cair. Suhu air akan terus mengalami kenaikan ketika dipanaskan, yang pada akhirnya mencapai titik didih yaitu 100 derajat Celcius. Akan mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas atau uap air. Kalor yang diterima oleh benda akan dimanfaatkan untuk mengubah suhu dan mengubah wujud. Jika terjadi perubahan suhu, maka di sana tidak terjadi perubahan wujud. Dan jika terjadi perubahan wujud, maka di sana tidak terjadi perubahan suhu. Jika terjadi perubahan suhu, maka kita bisa menghitung nilai kalor dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Jika terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair atau melebur, maka kita bisa gunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Jika terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas, maka kita bisa menghitung Q dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Silahkan pelajari contoh berikut ini. Untuk lebih menambah pemahaman Ananda tentang materi ini, silahkan kerjakan evaluasi berikut ini.